Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan membahas tentang komunikasi serial. Komunikasi serial merupakan salah satu fitur dari microcontroller ATmega 8535. Hampir beberapa ATmega itu menyediakan fitur serial komunikasi. Komputer dapat melakukan transfer data dalam dua cara, yaitu paralel dan serial. Pada dasarnya hanya ada paralel dan serial. Jadi untuk transfer data paralel itu kita melakukannya secara bersamaan. Jadi kalau ada pin microcontroller itu 8 buah, maka secara bersamaan dalam satu waktu itu 8 pin tersebut aktif. Ya, misal yang data yang dikirimkan itu adalah 10 100000001 misalnya. Ada 8 bit data. Nah, itu secara bersamaan dalam satu waktu, 8 bit data itu tadi langsung masuk ke pin microcontroller port A0 sampai port A7 misalnya, ya, pin A0 sampai pin A7. Nah, itu untuk data paralel. Sedangkan kalau serial itu biasanya hanya digunakan beberapa buah saja. Misalnya ada dua buah, ya, RX dan TX. RX itu sebagai receiver, TX itu digunakan untuk transmitter. Transmitter untuk mengirimkan, receiver untuk menerima. Keuntungan untuk serial komunikasi itu adalah yaitu jaraknya lebih jauh, kemudian mudah untuk disinkronisasikan, sedikit pin yang digunakan dan pastinya lebih murah dibandingkan dengan komunikasi paralel. Kenapa kok bisa lebih murah? Ya karena uh, pada paralel itu menggunakan pin yang lebih banyak. Kalau pin yang lebih banyak, artinya di situ kabelnya juga yang digunakan akan lebih banyak. Kalau kabel yang digunakan lebih banyak, sudah pasti harga yang dikeluarkan juga jadi lebih banyak. Nah, itu bedanya antara serial komunikasi dengan komunikasi paralel. Nah, untuk serial komunikasi biasanya membutuhkan register geser atau shift register. Nah, itu untuk clock setiap bitnya itu mana yang harus dikirim lebih dahulu. Kan ada 8. Nah, dari 8 itu mana sih yang harus dikirim terlebih dahulu dan bergeser satu persatu. Misal satu sudah dikirim, maka satu lagi yang harus sebelumnya yang harus dikirim lagi. Nah, seterusnya. Nah, apa sih beda synchronous dan asynchronous? Pada synchronous serial komunikasi, clock antara sender dan receiver atau pengirim dan penerima itu disinkronisasikan. Kemudian blok karakter ditutup oleh byte sinkronisasi yang dikirimkan setiap pengiriman datanya. Nah, kemudian kecepatan transfernya itu lebih cepat dan sedikit mengalami kerusakan data. Sebagai contohnya itu adalah komunikasi serial peripheral interface. Kemudian komunikasi synchronous binary bising oleh IBM. Nah, apa bedanya komunikasi serial asinkronus? Nah, pada serial asinkronus, clock antara pengirim dan penerima itu tidak disinkronisasikan. Ada satu karakter yang dikirimkan setiap waktu, itu terletak pada bit ke-8 atau bit ke-7. Ini selectable ya, jadi bisa dipilih nanti ketika kita ingin menggunakan pin mana sih yang harus, berapa bit yang harus kita kirimkan. Nah, itu biasanya ditutup dengan start bit dan satu buah stop bit. Nah, biasanya parity bit atau check bit itu juga disertakan pada serial asinkronus ini. Sebagai contoh adalah RS232 oleh Electronic Industry Alliance dan USART pada ATmega 8535, ATmega 16 dan ATmega series lah itu. Berikut merupakan penyusunan paket data yang dikirimkan untuk setiap satu karakter data serial. Jadi misal kita ingin mengirimkan karakter A ke tujuan, ke penerima.
Nah, berikut perbedaan antara sinkronous dan asinkronous serial. Pada sinkronous serial, susunannya itu terdiri dari paket seperti ini. Sin, STX, data field, ETX, BCC, dan path. Nah, ini untuk sin itu adalah sinkronisasi, STX itu adalah start of tag, data field ini merupakan datanya. Jadi kalau misalnya itu karakternya adalah karakter huruf A misalnya, di mana A itu kode ASCII-nya itu adalah 65, maka di sini nilainya adalah berupa nilai biner dari 65, ya. Kemudian ETX, end of text, dan kemudian BCC. BCC itu adalah block checksum char. Block checksum char ini digunakan untuk memeriksa apakah data yang dikirimkan ini sudah valid. Kalau valid itu tandanya antara BCC yang dikirimkan dengan BCC yang diterima itu sama. Misal BCC yang dikirimkan itu 1, BCC yang diterima juga harus 1. Nah, kemudian path adalah merupakan karakternya adalah FFH, itu merupakan frame blocknya. Nah, untuk setiap masing-masing ini nilai datanya itu adalah sebagai contoh untuk sin itu 16 heksadesimal ya. 16 dengan karakter heksa. Kemudian STX-nya itu adalah 2 heksa. STX itu adalah 03 STX-nya 02 heksa, kemudian ETX-nya 03 heksa. Nah, ini merupakan satu paket data serial yang dikirimkan dengan jenis sinkronous ya. Nah, kemudian untuk tipe data serial yang dikirimkan dengan asinkronous ini seperti ini. Di sini ada receiver ada start bit diawali dengan low. Kemudian di sini ada LSB-nya atau least significant bit, itu merupakan bit paling kecil. Dan kemudian di sisi sebelah sini ini ada MSB, merupakan most significant bit. Kalau dari sini kalau kita terjemahkan ke dalam waktu, artinya sisi sebelah sini ini lebih dahulu dikirimkan ya. Jadi start bit dikirimkan terlebih dahulu. Receiver menerima data start bitnya ya. Start bit, berarti saatnya sekarang saya memulai penerimaan data. Kemudian di sini LSB-nya, data paling kecilnya. Di sini ada berapa nih? Ada 8 bit data ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 bit data yang dikirimkan. Dengan sisi sebelah sini ini adalah LSB-nya yang lebih dahulu dikirimkan. Jadi sisi sebelah sini, sisi receiver sebelah sini ini adalah sisi yang lebih dahulu dikirimkan. Sedangkan sisi sebelah sini adalah sisi yang paling terakhir dikirimkan. Nah, setelah MSB, setelah datanya sudah dikirimkan, kemudian akan ada parity bit atau parity check. Ini untuk memeriksa apakah data yang dikirim dan diterima itu valid. Nah, kalau valid, maka di sini parity bitnya akan sesuai dengan yang dikirimkan oleh si transmitter. Nah, kemudian di sini ada stop bit, ada 2 stop bit di sini ya. Nih, ada 2 stop bit. Jadi satu paket data untuk setiap karakter yang dikirimkan itu ada berapa? Ada berapa bit data jadi totalnya? Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi untuk setiap satu karakter saja itu membutuhkan sekitaran 12 membutuhkan 12 bit data serial. Ada beberapa istilah pada serial komunikasi. Yang pertama itu adalah baud rate atau bit rate juga biasa disebut. Nah, itu adalah jumlah atau kecepatan data yang dikirimkan setiap waktunya. Itu biasa kita sebut juga bit per second, BPS satuannya. Kemudian ada parity bit. Nah, parity bit ini adalah digunakan untuk memeriksa apakah suatu data yang dikirimkan itu mengalami error atau tidak selama pengiriman. Nah, itu kita melakukan pemeriksaannya itu melalui parity bit. Nah, parity bit ini ada 2 jenis, yaitu ada genap, even, dan ada odd. Ya, jadi ada 2 jenis
karakter mode parity. Antara pengirim dan penerima, mode parity ini harus sinkron. Jadi kalau eh, pengirimnya menggunakan event, maka penerimanya juga harus menggunakan event. Jangan sampai keduanya salah. Nanti kalau nggak sama, kalau keduanya nggak sama, maka nanti akan dianggap error terus. Kemudian ada start bit. Start bit ini untuk mengindikasikan mulainya karakter atau mulainya data yang akan dikirimkan. Nah, biasanya sih nilainya adalah 0. Kemudian stop bit untuk mengindikasikan akhir dari karakter data yang dikirimkan. Biasanya nilainya adalah 1. Berikut adalah contoh komunikasi serial. Di sini ada sensor ultrasonik atau sensor jarak ya. Nah, sensor jarak ini terlebih dahulu diolah oleh microcontroller, kemudian dari microcontroller mengirimkan data serial ke Bluetooth transmitter atau modul Bluetooth. Nah, dari modul Bluetooth kemudian dikirim secara wireless. Nah, dari wireless ini kemudian diterima oleh Bluetooth receiver. Dari Bluetooth receiver kemudian di-convert lagi datanya menjadi data serial yang dikirimkan melalui data USB to serial. Dari USB to serial kemudian diterima oleh PC dan kita akan menerima data yang sama dengan data yang dikirimkan oleh si microcontroller. Nah, ini. Jadi Bluetooth pun, kalau modul Bluetooth yang seperti yang ada di Arduino itu menggunakan data serial untuk komunikasi antara microcontroller dengan si modul Bluetooth ini. Nah, di AVR itu serial komunikasinya itu ada 3 buah ya. Yang pertama itu USART atau Universal Synchronous dan Asynchronous Receiver dan Transmitter. Kemudian ada Serial Peripheral Interface atau SPI. Kemudian ada Two-Wire Interface atau TWI. Nah, jadi di materi ini kita fokus pada USART-nya ya. Jadi pada USART di sini mendukung full duplex, mode full duplex ya. Jadi ada half duplex, ada full duplex. Full duplex itu kita bisa melakukan pengiriman dan penerimaan secara bersamaan. Sebagai contoh, komunikasi full duplex itu adalah komunikasi telepon seluler, ya kan? Kita bisa ngomong di sana juga bisa ngomong juga bersamaan, ya, sama-sama bisa saling mengirimkan data dan kita juga bisa menerima datanya. Nah, kalau half duplex itu hanya satu mengirim, maka setelah itu dia hanya bisa menerima. Sebagai contoh di sini adalah HT, radio HT ya. Radio HT itu kan ketika kita mengirim, penerima tidak boleh melakukan pengiriman suara juga, ya mengirimkan suara. Kalau mengirimkan suara, maka dia tidak akan bisa menerima data yang dikirimkan oleh si pengirimnya ini. Jadi tabrakan, itu half duplex. Kalau full duplex dia bisa kedua-duanya saling berkiriman. Kemudian ada Serial Peripheral Interface atau SPI. Ini biasanya pin di microcontrollernya itu ada MOSI, Master Output Slave Input, MISO, Master Input Slave Output, dan SCK, Source Clock. Ya, jadi di sini SPI itu ada di microcontroller. Nah, dia bisa menggunakan data yang lebih cepat. Ya, jadi support higher data rates, data yang lebih cepat. Ada master dan ada slave-nya. Receiver disebut sebagai slave. Nah, ini contoh penggunaannya itu ada pada LCD, kemudian high speed analog to digital converter. Kalau sekarang banyak yang komunikasi SPI ini sebagai contoh sensor thermocouple itu menggunakan komunikasi SPI juga. Maka di situ nanti kalian akan melihat ada MOSI, MISO, SCK. Kemudian ada lagi tipe datanya adalah Two-Wire Serial Interface (TWI). Nah, TWI ini contohnya adalah I2C atau IIC, Integrated Circuit, ya. Nah, untuk di sini kalau di IIC itu atau di TWI itu biasanya hanya 2 pin yang digunakan. Kalau di MOSI ini ada 3 pin, MOSI, MISO, SCK. Kalau di SPI ada 3 pin, MOSI, MISO, SCK. Nah, kalau Two-Wire Serial Interface itu ada 2 pin, yaitu SDA dan
SCL, source data, dan source clock, ya. Nah, ini device yang didukung itu untuk hanya dua pin tadi itu bisa mendukung sampai 128 device yang bisa didukung, ya. Jadi setiap device itu nanti akan memiliki alamat. Biasanya alamatnya itu yaitu tadi dari 0 sampai 127 alamat yang didukung pada setiap device. Nah, ini adalah pin microcontroller untuk serial. Kita lihat di sini ada pin 14 dan 15, di situ ada RxD dan ada TxD. Nah, untuk ATmega 16 yang sama juga variannya dengan ATmega 8535, ATmega 32, ATmega 644. Baud rate yang didukung itu adalah dari 960 bit per detik sampai 115.200 bit per detik. Nah, untuk baud rate sendiri itu biasanya ada standarnya, itu kelipatan ini. Jadi ada 2400, 4800, ada 9600, ada 19200 dan seterusnya sampai 115.200 bit per detik. Bisa nggak lebih cepat dari 115.200 bit per detik? Jawabannya bisa, tapi akan ada banyak error atau pengiriman data yang mengalami korup data yang dikirimkan. Itu jika lebih dari 115.200 bps. Dengan baud rate 16 MHz itu tetap akan banyak errornya jika melebihi dari 115.200 ini. Nah, karakter yang didukung adalah 5 sampai 9 bit, kemudian 1 start bit. Nah, kemudian ada pilihan 1 atau 2 stop bit dan juga tentunya ada parity bit, ya. Nah, ini contoh baud rate sekarang yang umum digunakan yaitu 19.200, 9.600, 4.800, 2.400. Nah, ini blok diagram dari serial USART-nya, ya. Jadi ada beberapa register yang akan digunakan. Ini pin yang digunakan pada microcontrollernya yaitu ada TXD dan ada RxD-nya. Dan kemudian di sini ada register UBRR, kemudian di sini ada UDR, tempat untuk mentransmisikan datanya. UDR ini adalah istilahnya register penyimpan sebelum dikirimkan melalui TXD-nya. Jika kita lihat di sini ada nilainya, ya. Ada register terakhir. Nah, di sini juga nanti ada UCSRA, UCSRB dan ada UCSRC. Nah, berikut cara menghitung baud rate pada USART, ya, atau kecepatan pengiriman datanya. Nah, jadi baud rate itu ada di register URCell, di mana URCell ini ada register UBRRH dan register UBRRL. RRH artinya dia berada pada most significant bit, bit ke-8 sampai bit ke-15, dan register UBRRL artinya dia pada bit yang terendah, yaitu dimulai dari 0 sampai 7. Nah, untuk menghitung baud rate-nya atau bit rate-nya, kecepatan pengiriman data serialnya, itu kita menggunakan formulasi berikut, yaitu sistem clock frekuensi. Jadi clocknya berapa, misalnya 8 MHz atau 16 MHz, kemudian dibagi 16 dikalikan UBRR ditambah dengan 1. Jadi UBRR ini adalah sebuah nilai, ya. UBRR itu ada UBRRH dan UBRRL. Nah, ini ada adalah sebuah nilai. Nah, nilai inilah sebenarnya yang harus kita cari, nilai UBRR-nya ini. Sehingga rumusnya jika kita ubah menjadi sistem clock frekuensi dibagi 16 dikali baud rate dikurang 1. Jadi yang perlu kita deklarasikan itu adalah nilai UBRR-nya. Nah, sebagai contoh di sini cari UBRR register untuk baud rate dengan kecepatan 1200 bit per detik dengan frekuensinya adalah 1 MHz pada microcontrollernya. Nah, maka dengan formulasi ini kita bisa mendapatkan UBRR-nya itu adalah 1 juta dibagi 16 dikali 1200 kemudian dikurang 1 sama dengan 51. Nah, didefinisikan dalam bentuk heksadesimal, maka kita peroleh 0x33. Ya, di sini kenapa kok ada 4? 0x0033. Karena 0x0033 di sini kan nilainya ini bisa lebih dari 8 bit. Misal 1000, 2000. Makanya di sini ada 0x0033, yaitu terdiri dari
UBRRH dan UBRRL. Kalau UBRRH-nya ada nilainya, maka 00 di sini akan terisi, ya. Jadi kalau dipisah, maka kita peroleh UBRRH-nya sama dengan 00, UBRRL-nya sama dengan 0x33. Seperti ini hasilnya. Kemudian ada register RxC, TxC, UDRE, FE, kemudian ada data overrun, kemudian ada parity error, kemudian ada double transmission speed, ya, satu untuk double transmission speednya. MPCM itu untuk enable multiprocessor COM mode. Ini adalah register pada UCS RA. Ini harus kita deklarasikan, ya. Ini nilai RxC, kemudian TxC, UDRE ini harus ini merupakan akan ada nilainya jika untuk seperti contoh pada RxC ini akan bernilai 1 jika dia menerima data yang belum dibaca. Jadi kalau ada data yang belum dibaca dan sudah diterima, maka nilai RxC ini adalah 1. Kemudian begitupun juga dengan pengiriman. Jika kita sudah menyiapkan data untuk dikirim tapi belum keluar, maka TxC ini akan bernilai 1. Nah, UDRE ini adalah akan bernilai 1 jika data registernya bernilai 0, ya. Nah, UCSRB ini terdiri dari RxCIE ini untuk mengenablekan interrupt, ya. Di sini ada RxCIE, TxCIE, UDRIE, kemudian ada Rx enable. Nah, ini untuk mengenablekan receiver, ya. Kalau nggak di-enablekan, ini akan bersifat sebagai pin biasa, ya. Ini terletak pada pin D0. Kalau Rx enable-nya ini tidak di-enablekan, maka pin D0 akan bersifat menjadi pin biasa, yaitu pin digital yang akan membaca digital I/O. Begitupun juga dengan Tx enable. Kalau Tx enable-nya ini tidak diaktifkan atau tidak bernilai 1, maka Tx pin D1 itu akan bersifat menjadi pin D biasa. Kemudian ada UDR. Nah, UDR ini digunakan untuk mengirimkan data. Jadi kemana sih register yang harus kita gunakan untuk mengirimkan data? Nah, itu letaknya ada di UDR. Jadi UDR ini tempat kita mengirim dan menerima data. Sebagai contoh, kita ingin mengirimkan karakter A. Nah, karakter A untuk bisa benar-benar dikirimkan melalui data serial, maka letakkan karakter A ini tadi di UDR. Maka UDR sama dengan data. Nah, maka ini akan langsung dikirimkan melalui jalur komunikasi serial. Nah, kemudian untuk menerima data yang sudah dikirimkan tadi, setelah diterima, kita untuk membacanya cukup dengan membaca data sama dengan UDR. Ini di microcontroller lain, ya. Terserah ini variabel apa, variabelnya sama atau beda, ini nggak masalah. Yang jelas harus membaca dari nilai UDR ini. Tugas utama dari serial yaitu adalah menginisialisasi serial port, kemudian mengirimkan data. Nah, ini adalah satu kesatuan di satu microcontroller, kemudian menerima karakter dan kemudian mengirimkan string, format stringnya, ya. Maksudnya di sini untuk menyesuaikan tipe stringnya ini apa, ya, tipe datanya. Jadi ini dilakukan di microcontroller lainnya. Sedangkan ini dilakukan di microcontroller pengirim, ini dilakukan di microcontroller penerima. Ini proses untuk inisialisasi itu pertama harus kita lakukan, yaitu mengatur data bit, stop bit, dan parity bitnya. Kemudian kita lakukan usartnya untuk mode asinkronus. Kemudian setting baud rate-nya berapa. Kemudian enablekan transmitter dan receiver-nya, ya. Ini merupakan contoh inisialisasi serial dengan kecepatan baud rate-nya 1200 bps. Nah, untuk menghitung 1200 bps kemudian dikonversi ke UBRR itu harus menggunakan formulasi yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi.
Kemudian modenya no parity, tinggal ada parity checknya. Kemudian 1 stop bit, 8 data bit, dan diasumsikan clocknya adalah 1 MHz. Nah, inisialisasinya kita masukkan ke dalam fungsi usart ini. Terserah sih, ini bisa saja tidak perlu dimasukkan ya, langsung ada di fungsi in main juga bisa. Nah, UCSRC sama dengan 0B10001110. Ini digunakan untuk mengatur mode asinkronosnya. Ya, mode asinkronous, kemudian mode no parity, mode 1 stop bit, dan mode 8 data bits. Ini penjelasan untuk UCSRC-nya. Kita tadi memilih no parity. No parity, maka di sini kita setting nilainya. Untuk no parity itu terletak pada bit ke-4. Bit ke-4, 0, 1, 2, 3, 4. Karena no parity, maka dia bernilai 0. Kemudian 1 stop bit. 1 stop bit di sini, ya. Ini untuk parity tadi. Nah, untuk parity itu kalau misalnya tidak menggunakan, maka UPM 1 dan UPM 0-nya itu akan disable. Nah, UPM 1 dan UPM 0 akan ini bernilai 0, 0 jika tidak ada parity-nya. Tapi kalau pengen mode even parity, maka ini bernilai 1, 0. Jika ingin out parity, maka di sini UPM 1-nya 1 dan UPM 0-nya 1. Tapi kalau 01 01 di sini reserve ini tidak digunakan ya. Kemudian kita ingin menentukan satu stop bit, ya kan? Di sini 1 stop bit. Nah, 1 stop bit itu maka nilai USBS-nya itu bernilai 0. Di sini bernilai 0. Kemudian 8 data bit. 8 data bit terletak pada UCSZ1 dan UCSZ0 dan juga UCSZ2 yang terletak pada UBR RB UCSZ2-nya. UBR RB UCSZ2-nya terletak pada UCSRB ya. UCSRB itu untuk UCSZ2. Nah, di sini untuk settingan atau pengaturan registernya, kalau kita ingin menentukan 5 bit itu maka 000, kemudian kalau kita ingin 8 bit itu 011. Kalau 9 bit maka 11 ketiganya bernilai 1. Karena kita memilih 8 bit, maka yang harus kita atur hanya UCSZ1 dan UCSZ0. UCSZ2-nya harus tetap dibiarkan bernilai 0. Sehingga di sini USBS UCSZ1-nya karena 8 bit, di sini kita setting 1 dan di sini kita setting 1 juga ya. Di sini 11. Nah, setelah itu kita atur mode normal speed ya. Jadi kita tidak ingin double speed, maka di sini kita pada UCSRB-nya pada UCSRA-nya U2X-nya bernilai 0 ya. Karena kalau kita kasih nilai 1, dia akan double speed-nya. Nah, kemudian UCSRA-nya di sini jadi nilainya 0 semua ya di sini. Kemudian baud rate-nya 1200 bps dengan asumsi 1 MHz clock, maka kita peroleh UBRL-nya dengan perhitungan tadi itu kita peroleh 0x33 dan UBRRH-nya 0x00. Kemudian kita enablekan TX dan RX-nya, tapi disable interrupt. Maka di sini UCSRB sama dengan 0B 0011000. Ini contoh inisialisasi. Nah, kemudian kita ingin mengirimkan karakter, ya. Ingin mengirimkan karakter, prosedurnya itu adalah apakah UDRE sudah diset ke 1 pada register UCSRA-nya? Jika iya, maka data siap untuk dikirimkan ke register UDR untuk transmisinya. Nah, jadi di sini kita membuat fungsi sendiri untuk pengiriman karakter usart send unsigned char data. Jadi di sini ada unsigned char data, ini adalah karakter yang ingin kita kirimkan. Nah, tadi prosedurnya adalah dia akan looping selama UDRE flagnya belum kita set ya, atau masih berstatus no, maka dia akan looping terus. Maka di sini kita harus logika while. UCSRA itu nilai UDRE-nya belum bernilai 1, maka di sini akan masih looping terus. Tapi kalau sudah bernilai 1, maka dia langsung lanjut ke pengiriman data. UDR sama dengan data.
UCSRA UDRE-nya ini untuk menentukan apakah register UDR-nya sudah kosong. Kalau registernya belum kosong, artinya masih ada data yang belum dikirimkan oleh komunikasi serialnya. Sehingga kalau sudah kosong, maka dia baru boleh mengirimkan data ke UDR sama dengan data ini. Kemudian menerima karakter. Nah, menerima karakter ini dilakukan di microcontroller lain. Logikanya sama dengan pengiriman data, yaitu apakah RxC flag-nya sudah diset ke 1. RxC flag ini artinya di sini akan bernilai 1 jika ada data yang siap untuk dibaca. Kalau datanya tidak ada yang harus dibaca, maka dia akan bernilai 0. Jika ada, maka kita akan menerima data dari UDR. Nah, ini fungsi untuk membaca data serial. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita ingin menampilkan hasil penerimaan data tadi ke program. Nah, ini adalah contoh ya, contoh program lengkap dari pengiriman data serial. Jadi di sini data dikirimkan, kemudian di sini menerima data. UDR sama dengan receive byte. Data yang sudah dikirimkan kemudian akan kita terima. Jadi kalau ini secara pin, maka kita cara menghubungkannya itu adalah pin TX, kemudian kita kabelnya langsung kita balikan lagi ke pin RX. Ya. Pin TX langsung kita hubungkan dengan pin RX. Jadi apa yang udah kita kirimkan juga akan kita terima jika kita hanya menggunakan satu microcontroller. Tapi kalau kita menggunakan dua microcontroller, maka kita bisa cek dengan satu kabel yang kemudian pin TX akan dihubungkan dengan pin RX di microcontroller lainnya. Oke.